Ketiga, gue mau menyampaikan bahwa kehadiran gue yang di sini ini sebagai seorang calon pemimpin di Lewotana ini, gue merasa ketuaan karena berkat dukungan keluarga besar gue semua, baik istri dan anak, orang tua, tuan tanah, juga lewo alatnya, dan juga orang tua toko masyarakat, kakak Ari, Ribu Ratu, Pilewo Tanah Ruakai, Burung dan Kebelon. Dengan dukungan, niat dan kepercayaan ini, gue berani tampil sebagai seorang calon pemimpin di Lewotana ini untuk bagaimana ke depannya bisa urus Lewotana ini dengan hati, bukan karena kepentingan. Jadi gue hadir di tempat ini untuk mengundang Pite Wahangka dalam rangka diskusi ini, sekaligus meminta dukungan dari kakak Ari, Obu Panyi, Ribu Ratu, semua yang ada di sini. Gue minta dukungan untuk boleh mengusung gue di tanggal 16 Oktober nanti. Yang berikut gue mau sampaikan bahwa beberapa proses yang sudah disampaikan oleh orang tua, dalam hal ini Nan Mateus tadi, itu proses ini gue sudah lalui semua. Kemarin di tanggal 2 penetapan calon kepala desa itu, gue nomor urut kedua. Ketika gue cabut nomor undian itu, gue jatuh pada nomor urut kedua. Jadi jelas tidak melalui penyampaian gue hari ini, tapi kemarin juga panitia sudah mengumumkan 4 calon yang ada di Desa Hurung itu. Gue adalah salah satu calon dengan nomor urut 2. Jadi gue minta dukungan kakak Ari, Ribu Ratu, Lewotana, Burung dan Kebelona untuk boleh mengusung gue sampai dengan tanggal 16 hari pemungutan suara. Lalu yang berikut gue mau sampaikan begini, soal kepribadian gue lah. Sebagai seorang pemimpin, tentu masyarakat Ribu Ratu yang ada di Lewotana ini meragukan sekali setiap pemimpin, calon pemimpin, dia meragukan. Karena sebagai seorang pemimpin, tentu penilaian itu dari sisi kepribadian, sisi keluarga, sisi kemampuan, kapabilitas sebagai seorang pemimpin. Apakah nak mampu tidak memimpin Lewotana ini? Apakah ketika nak jadi pemimpin dengan keadaan yang seperti ini, apakah Lewotana ini bisa berkembang? Tidak. Tapi bagi gue pribadi, hal yang tidak boleh diragukan oleh bapak mama sekalian. Gue mampu, gue menyatakan diri saya mampu memimpin Lewo ini karena gue ini sejak tahun 97 itu desa persiapan ini dengan saya punya kakak almarhum Frans de Rosari urus Lewo ini. Dan gue mengatakan ini, kami 2 urus Lewo ini. Di tahun 99 pendefinitipan Lewo ini, kami 2 yang. Dan sampai dengan tahun 2010 kemarin, penghargaan negara terhadap gue diangkat menjadi seorang pegawai negeri sipil. Dalam perjalanan menjadi seorang sekretaris desa kemarin, baik dan buruknya mungkin bapak mama tahu. Tidak luput dari kekurangan. Tetapi itulah manusia. Barangkali kepemimpinan kemarin itu ada salah dan keliru, itu sebagai sebuah hal, sebuah pembelajaran untuk bisa merubah hal-hal yang salah menuju yang baik, benar. Kemudian soal birokrasi kepemerintahan, bagi gue juga tidak diragukan karena dari 2010 gue diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Saya dimutasikan ke kantor camat Adonara Barat, bekerja selama 11 tahun di kantor camat Adonara Barat sampai dengan hari ini. Saya tetap dipercayakan oleh pimpinan menjadi bendahara pengeluaran di kantor camat Adonara Barat. Itu adalah salah satu hal kebanggaan bagi pribadi gue. Bahwa gue orang desa dengan keterbatasan pikiran pendidikan, tapi pimpinan gue masih tetap mempercayakan gue 5 tahun tetap menjadi bendahara karena gue mampu mengelola sistem pengelolaan keuangan daerah baik secara aplikasi dan pertanggungjawaban. Dan gue yakin bahwa gue salah satu
figur, salah satu calon yang mampu nanti ke depannya gue melakukan terobosan apa saja di Lebo ini. Gue tidak mau menjadi salah seorang calon yang nanti nama mari, oh ini Juknis. Gue tidak. Otonomi itu diberikan nyata, diberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab bagi seorang kepala desa mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Jadi ramari guru honor pelau pate bisa lah, gue bisa pate. Saya bisa bayar. Dengan kemampuan pengelolaan keuangan desa apapun gue bisa harus lulus sekolah. Karena sekolah itu ada di desa Hurung, maka sekolah itu juga adalah tanggung jawab. Itu beberapa hal yang gue mau sampaikan. Hal-hal lain juga gue mau sampaikan untuk gue minta restu dan dukungan orang tua Pilau Tanah. Pajak masyarakat setiap tahun gue bayar, tidak usah desa saya bayar hanya 3 juta lebih saja pajak masyarakat gue pate bisa lah. Saya bayar. Itu niat gue dalam visi misi kampanye gue akan sampaikan. Saya akan bayar, tidak perlu masyarakat pate. Sebagai seorang calon kepala desa gue punya prinsip bahwa mulai dari guru honor SD pajak sebelum sampai kepada RT 5 gue akan tinggal. Dan karena kesempatan ini tidak hanya sebatas bicara soal sosialisasi diri, maka semua program yang nanti akan gue sampaikan itu nanti pada saatnya di tanggal 10, 11, dan 12. Jadi gue tidak bisa lupa habis. Tapi gue harapkan bahwa dalam pembicaraan diskusi kita yang kali ini, gue mengharap tetap kembali lagi mengharapkan kemarin gue menang pasti bisa lah. Kalau tanpa gue letak dukungan Kakak Ari, Ibu Ratu, Upay dan Pelangkai semua yang di luar tanah ini untuk tetap mendukung gue di tanggal 16. Karena tanpa Mio kemarin gue menang, jagoannya seperti apapun tidak akan mungkin menang. Maka sekali lagi menutup pembicaraan ini, gue sekali lagi meminta dukungan Mio semua, dan mari gue ajak kita semua untuk harus melahirkan seorang pemimpin. Di tanggal 16 itu kita melahirkan seorang pemimpin yang betul-betul pemimpin yang punya hati dan pemimpin yang punya nurani untuk urus Belekat Wayang Lautan ini. Terima kasih, gue kembali. Baik, terima kasih untuk Bapak yang sudah menyampaikan niat motivasi kenapa dia maju. Kepada Bapak Mama sekalian, kita mungkin semuanya sudah mendengar. Ada beberapa terobosan, misalkan guru honor juga napate, nantinya nak urus untuk pate, pajak TIN juga napate. Pertanyaan kemudian, nabute duit dari mana? Tentu dana desa yang digulirkan ke desa. Soal strategi nanti itu sebagai seorang pemimpin dia bisa mensiasati. Intinya yang gue sampaikan sebelumnya bahwa harus punya nyali, karena otonomi diberi tapi secara nyata tidak tahu bahwa masih dikebiri pada persoalan regulasi dan sistem. Jadi untuk sesi selanjutnya tim pemenang ini atau bang tuan yang rumahnya di atas itu di kan kemarin kompanya legislatif itu kena di atas kan beli syarat untuk ketiga rekomendasi tidak dikasih. Jadi kami sudah terbiasa dengan politik. Di saat politik itu juga Bapak Anton Laut pernah desa definitif yang menjadi sekretaris. Dari sisi kemampuan, saya akan mengatakan bahwa Anton itu baik, saya tidak akan mengatakan bahwa dia itu baik. Semua itu pada baik. Tetapi pasti kita mempunyai suara hati sendiri. Nah, orang tua Bapak Mateus sendiri sudah bicara, saya sebagai pribadi juga sudah menyampaikan tadi. Tapi saya sempat simak terkait satu hal juga terkait pembentukan tim. Dalam pikiran benak saya coba panggil
saya punya anak, adik-adik semua ini saya punya anak yang hadir ini tidak punya, artinya jangan kita semua forum ini nanti pada akhirnya bawa cerita bahwa kenapa gue harus hadirkan mereka semua itu. Ini keluarga besar gue di Nare Kelamat Timur. Ini selalu bagaimana mekanisme pengawalan basis itu juga harus dilakukan. Karena begini, kalau namanya politik ini tidak mungkin politik ini berjalan mulus. Ada 4 calon ini tentu dia punya strategi politik, ada yang main kasar, bisa saja ada orang luar yang datang mempengaruhi, menceritakan kejelekan pribadi orang, dan bahkan sebenarnya calon yang kita sudah tanggal 16 itu tapi bisa saja 1-2 hari ke depan itu hilang dalam ingatan. Jadi kata Anton berani maju nak kuat karena dukungan Tite. Jadi pertama sekali kota seperti yang hadir tidak mendukung karena nyata saja Bapak Anton pindah kiai sama sekali. Nah waktu hangkanya harus kira kepada desa nah tapi lewotan untuk nak kembali geletak lewotan bisa atau kakek. Maka Tite mata melihat bahwa mampu bisa maka kita dekat dengan dan kira ke semua keluarga hadir memberikan dukungan dan yang usul saran tentang pribadinya Pak Anton kalau ada kata mau terpilih menjadi kepala desa Asik. segala pertanyaan baik nepe melah atau melah kita berikan kepada Nae sering di sepatu ketoy bahwa oh Nae janjikan nepi kita hulu kebab anak atau kakek. Jadi kalau taruh Anton yang pertama kalau aku hangga yang memari lo KNP dan maaf itu permintaan yang pertama. Yang kedua dari pengalaman apa yang Mumito sampaikan selama desa ini pertemuan kami boleh kai bahwa kasih contoh saja sumbangan Pak Anton sumbangan timua lauk pusat dai nah anak aitmu aku ini pengalaman yang kami rasakan selama ini yang kami tanggung salah karena bilang aturan on tadi merubah bisa kami letak karena aturan kami tanggung salah kai tapi kami letak di bagaimana pemimpinnya. Jadi kalau memang Bapak Anton terpilih pertanyaan gue anda kata sumbangan mengadil mari opak abaya. Sedangkan orang yang saya kasih contoh orang kaya, orang yang ada mampu. Sedangkan orang yang tidak mampu pertanyaan gue apakah memang aturan laku saja merubah bisa atau pakai bahwa andai kata kota pilih kepala desa yang menganggap ait mulai alihkan kepada yang tidak mampu kesempatan Ini luar biasa. Mungkin ada Fidi. Kesempatan ini mungkin di sini ada dusun 2, dusun 3. Saya minta ketika Bapak Anton terpilih menjadi pimpinan, tolong perhatikan kami dusun 3. Yang dalam artinya tadi Mama Emi sudah bilang rumah layak huni. Itu mungkin bisa diperhatikan di dusun mereka. Yang kedua tentang menyangkut sumbangan. Kalau bisa ketika nanti ada sumbangannya mungkin orang-orang yang sudah terdaftar yang sudah dapat sumbangan bisa dipilahkan. Ketika ada sumbangan yang nama-nama yang sudah terdaftar itu contohnya rumah. Kalau dia sudah dapat rumah, dia sumbangan lain yang dalam artinya BLT atau PKH yang lain tidak perlu lagi kasih yang lain. Dan selama seperhati pengalaman ini yang dalam artinya janda-janda ini diduakan. Masa jandanya diduakan yang orang yang berkemampuan yang dalam arti rumah tangga baru itu diperhatikan dapatnya BLT buat rumah baru. Sedangkan yang janda-janda ini tidak pernah saya lihat. Karena yang saya tahu yang termasuk janda-janda ini yang artinya rumah tanah asli rumah tanah mungkin tapi disepelekan. Kan itu sasaran dan targetnya mesti jelas. Mungkin itu Bapak Anton bisa memberikan penjelasan sedikit terkait. Baik, langsung saja Le. Terima kasih selalu dimahaya kami.
Nah, tapi memang harus terima kasih. Langsung saja. Yang pertama saya jawab sama kita punya pemerintah ini ada lembaga, ada kemitraan hubungan kerja, koordinasi yang baik antara pemerintah dan lembaga harus jalan. Tidak bisa misalnya karena gue berprinsip bahwa kepala desa itu dia sebagai seorang yoker, jadi ada apa-apa duduk di belakang meja itu tobo dulu. Ini saya punya keluarga ini tinggal di mana? Nah, itu pandang keluarga. Karena mama merindukan seorang pemimpin di Lautana ini, pemimpin yang harus nanti ke depannya harus kuat, bijak, lalu harus berpikir dengan nurani dan hati. Baru ketika gue jadi pemimpin baru saya bilang, oh saya punya keluarga di sana, dia makan apa ini siap. Saya tidak pernah berpikir. Atau kalau teman saya ini sekitar 1-2 bulan nak kerja keras dengan saya, dia punya anak. Pertama orang tua melihat saya harus berpikir yang lain. Nah, hari ini sesungguhnya kita Silaturahmi. ngomong dari hati ke hati. Ya toh, bagaimana niat baik Pak Anton dengan apa niat baik kita terhadap Anton. Maka tadi kita belajar silaturahmi tapi diselip dengan apa tadi? Bukan, satu istilah. Desentralisasi. Desentralisasi. Ya toh? Kalau mau dengar kata Asik. desentralisasi, pendekatan pelayanan. Kita buat program itu lalu datangnya daerah otonom, ya toh? Diberi kuasa untuk mengatur. Diberi kuasa itu penting pegang itu. Otonom. Maka seperti yang Pak Anton sampaikan tadi, dia harus membuat gebrakan itu. Ya toh? Dia omong banyak, kita hanya berikan satu apa bahwa Anton ini orangnya cepat, ya, orangnya cepat. Soal komputerisasi, oke. Kita sama selama ini saya LAD, kemudian calon DPD. Soal kerjasama Anton dan saya itu ada di dalam. Karena setiap kali itu yang salah satu yang kita angkat terus itu soal eksekusi program. Anton berani. Segala program selama ini kan eksekusi lamban, ya toh, sehingga tidak jalan itu. Karena mau eksekusi dengar satu pihak lagi, dan ini dengar satu pihak lagi. Maka pemerintah ke depan berani mengambil eksekusi. Ya toh, kata sepakat kita. Jangan sampai kita datang juga dengan politik. Orang ini semua orang punya hati masing-masing. Di depan itu toh, ini buka. Sebentar tusuk pan, sebentar tusuk sah. Itu artinya kita tidak datang dengan hati, kita datang dengan politik itu. Itu harus ada. Administrasi. Contoh seperti yang ada tadi itu. Bantuan ini nama ini, karena tidak ada data, bantuan itu nama ini lagi. Tidak data itu. Datanya tidak bagus, tidak siap. Ya toh? Sehingga ke depan kalau Bapak Anton kita semua yang ada di sini yang tidak percaya bahwa dia naik, maka dukungan kita ini jangan sampai terpecah. Ya toh? Pecah, jangan sampai itu. Orang pengaruh datang apalagi arah hamil satu bahaya. Kita orang ulung ini suka seperti ini. Komputerisasi oke, ya toh? Dalam bicara oke, kerjasama oke. Saya juga lembaga BPD kan. Kita sama-sama bekerja, intinya saya tegas karena pula orang sudah ada di sini enggak. Kalau mau diatur jangan bikin yang lain lagi. Sekarang kita berubah seperti itu juga. Itu harapan kita. Sehingga Lautana tahu kita semua hadir ini kalau kita percaya atur maka tanggal 16 itu tetap pada atur. Jangan sampai tanggal 16 itu hari ini kita politik, ya toh? Bentuk silaturahmi orang wari memperkuat niat baik orang ini, memperkuat niat baik ini supaya apa harapan Anton tadi bisa tercapai dan harapan orang juga bisa dikabulkan. Itu saja Pak Anton. Mungkin ada lagi pertanyaan supaya satu kali langsung dijawab.
Sebelumnya selamat siang. Selamat siang. Ngomong apa sebenarnya? Iya betul-betul jadi seorang pemimpin. Maka akan disampaikan oleh RRD. Buat hasil kerajinan tangan itu kita pasarkan di BUMDes, BUMDes yang kelola. Misalnya kelompok-kelompok orang tua ama-ama rakyat yang hari-hari titi jagung, itu juga harus ada satu kelompok. Karena Mio jangan susah, Mio jangan berpikir susah bahwa gue perlu uang tapi nanti saya pasarkan kemana. BUMDes nanti gue siap penyertaan modal kurang lebih 1 tahun itu saya kasih 150-200 juta BUMDes kelola dan BUMDesnya gue lakukan apa fintech untuk pengelolaan manajemen yang urus fintech Iya, BUMDes untuk kelola doi kita ini untuk bagaimana bisa pasarkan seluruh hasil usaha ekonomi produksi masyarakat. Lalu rencana nanti ke depan kebetulan saat ini sebagai seorang calon sudah mengisi dan melirik ada satu tempat kosong Pak ada satu tempat kosong rencananya BUMDes dibangun di pinggir jalan. BUMDesnya saya bangun di pinggir jalan itu sehingga yang ada di pinggir jalan letaknya sangat strategis dan hasil usaha ekonomi produktif masyarakat harus dipasarkan melalui BUMDes. Ini agak soal kalau hasil titian jagung titi itu masyarakat tidak beli, pelayak tidak beli, orang pasti akan beli melalui BUMDes. Karena itu sudah dalam niat, dalam pikiran kita. BUMDes harus ada, bisa tidak. Kalau ekonomi kreatif Baik, bisa berkembang. Sementara sampai di sini dulu, mohon maaf kalau ada terlalu jauh lompat lewat soal penanya tadi. Terima kasih. Tapi dia ambil untuk kepentingan sendiri, itu pencuri yang tidak baik. Itu pemahaman yang gue punya. Menjadi pencuri dalam rumah sendiri itu tidak baik. Kita kalau punya pemahaman ya kita bangun apa jaringan, ambil bantuan dan datang kasih masyarakat desa. Nah itu baru saya kasih jempol. Yang pertama masukan yang pertama itu coba Bapak memperhatikan anak bisa artinya begini, mulai zamannya Bapak almarhum Pak Pran sampai detik ini Pak Pran sudah habis gantinya pemerintahan ini juga kita kosong yang ada desa itu tidak pernah berkembang sama karena waktu itu Pak Pran bagi kita buat rumah ketika tidak buat dan jual sana sini. Jadi masukan saya kepada Pak Anto karena kita menjadi kepala desa dari lihat masyarakat yang perlu punya rumah, perlu punya kita, tapi mereka tinggal dalam satu rumah. Saya berikan contoh langsung saja, contoh di fakultas mereka. Dalam satu kintal itu ada 4 kakak atau 4 kakak. Coba kalau Bapak Anto bisa, Bapak Anto kasih keluar mereka itu tinggal di tempat-tempat kita supaya maksudnya kita kosong yang ada desa orang tidak ada lagi. Maka kita lihat itu rumah bukan itu tempat kosong. Itu penataan desanya. Terus yang kedua, sejak saya menjadi warga desa Urung mulai tahun 2011 sampai sekarang ini, saya buat rumah di atas tidak pernah ada lorong sampai sekarang. Dan saya minta ke Bapak dan lorong. Saya sampai beli lorong, sampai lorong tidak ada. Sampai tempat sebarang. Saya minta Bapak lorong. Bukan saya, kita semua masih banyak orang yang benar-benar lorong ini ada. Lorong-lorong serah itu mas nih. Satu lagi itu soal kebersihan. Coba kalau Bapak mau desa Urung ini bisa bersih, sehat, kita Bapak harus buatkan program, buat saja tempat sampah umum. Kita harus buat tempat sampah. Orang yang buat, orang punya kita ini kebun. Akhirnya orang di dalam buang sampah ini. Terima kasih kembali. Tempat untuk nanti Semua masyarakat bisa merasakan, jangan memilah-milah seperti ya saya mau katakan pemimpin yang lain karena saya
Iya. Ini yang perlu saya sampaikan, bahwa kerjasama dengan Bapak pemimpin ke depan sama pemerintahan bawah dan lalu yang kedua, sebagai pemimpin jangan hanya datang duduk di kantor. Kami sebagai orang tua kami kalau sekarang gua aku masih telukan Rani Mega ini tuh bapak tak paling memain lo pada kembali Guru untuk membantu mereka. Di playbook itu perlu bantu guru. Karena dari 2 tahun sampai dengan 6 tahun. 7 tahun berarti. Nah ini saya rasa bahwa ini titipan saya untuk dididik. Seandainya pelayan. Dan satu hal lagi kau mau marin bahwa tidak mengangkat boleh jadi pemimpin, tetapi tidak semua orang jadi pemimpin. Dan memilih pemimpin yang perompi yang kita tobo itu bukan soal apa yang kau marin dia perompi bahwa gue bisa, tidak boleh. Dia boleh cerita berkuar-kuar di tempat ini bahwa naik bisa, tapi bisa saja omong kosong. Karena kalau kita mau milih pemimpin, itu soal kita mau melihat pribadinya apa yang naik pernah buat kemarin. Dalam kebersamaan, dalam hajatan, keluarga hajatan, utama itu keterlibatan naik sebagai pemimpin apa kemarin. Bukan soal yang betul propaganda kerong supaya ini kau jadi pemimpin, itu bukan soalnya. Setengah mati di dalam hutan, kau keliaran di luar. Gue pulang di rumah saya bilang anjing itu bunuh, panggil teman-teman datang makan. Karena kau ini tidak bisa fungsi apa-apa, sama dengan pemimpin. Ya. Masa saya perintah orang saya pemimpin? Saya dulu di kantor. Jadi pemimpin harus mau terlibat bersama-sama dengan rakyat, bersama-sama dengan masyarakat kerja. Dan pemimpin menjadi calon seorang pemimpin harus punya apa ya? Ini orang bilang apa nih kan? Ada satu apa nih? Inaso sungkulodo madia makukaso tutu yang